Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak sekali nikmat sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan tugas akhir media pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang benderang sekarang. Pada kesempatan kali ini, saya, Karisma Fatimah Az-Zahra, dari kelas PAI 3B, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, akan menyampaikan materi sholat wajib guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran. Kita langsung masuk ke materi ya kawan-kawan. Untuk materi yang pertama, pengertian sholat wajib atau sholat fardu. Fardu adalah kata lain dari wajib. Apa sih sholat wajib atau sholat fardu itu? Nah, di sini saya akan menyampaikan apa itu sholat wajib atau sholat fardu. Sholat wajib atau sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya yakni fardu ain, yakni yang diwajibkan harus dilaksanakan oleh umat Islam. Hukum fardu ain ini dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa yang sangat besar. Sholat wajib atau sholat fardu ini termasuk dalam sholat 5 waktu. Kita lanjut. Sholat adalah ibadah wajib bagi umat muslim. Rasulullah SAW telah menjelaskan pentingnya sholat melalui beberapa hadis. Sholat merupakan amalan yang pahalanya dihisab paling pertama. Perintah melaksanakan sholat termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idat ma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban wa ma'quta, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana dengan biasanya. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat wajib atau sholat fardu terdiri dari 5 waktu, yaitu yang pertama ada sholat subuh, yaitu 2 rakaat dengan niat usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman apabila dilakukan secara makmum, adaan lillahi ta'ala apabila dikerjakan secara munfarid. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur yaitu 4 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman apabila dilakukan secara makmum, adaan lillahi ta'ala apabila dilakukan secara munfarid. Yang ketiga yaitu sholat asar, yaitu 4 rakaat dengan niat usolli fardhu asri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman apabila dilakukan secara makmum, adaan lillahi ta'ala apabila dilakukan secara munfarid. Yang keempat yaitu sholat maghrib 3 rakaat dengan niat usolli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman apabila dilakukan secara makmum, adaan lillahi ta'ala apabila dilakukan secara munfarid. Yang kelima ada sholat isya
yaitu 4 rakaat dengan niat usolli fardhu isya'i arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman apabila dilakukan secara makmum, adaan lillahi ta'ala apabila dilakukan secara sendiri. Salat wajib merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Jadi salat fardu atau salat wajib itu ada 5, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, rukun salat. Di sini saya akan menyampaikan 13 rukun salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama ada niat. Niat adalah keniatan hati kita untuk melaksanakan salat yang akan kita laksanakan. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua telapak tangan kita dengan membaca niat salat yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Apabila kita melaksanakan salat mampu, kita harus melaksanakannya dengan berdiri. Apabila kita sedang merasa sakit, kita bisa lakukan secara duduk ataupun tertidur terlentang di atas kasur. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumanina. Ruku yaitu membungkukkan punggung kita secara sejajar. Dengan tumanina yaitu kesempurnaan kita pada saat kita melakukan ruku. Bacaan ruku yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Yang keenam yaitu i'tidal dengan tumanina. I'tidal yaitu mengangkat kedua telapak tangan kita dengan kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dilakukan secara sempurna atau tumanina dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ul ardi wa minhum ma sita min syai'in ba'du. Yang ketujuh yaitu sujud dengan tumanina dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca secara 3 kali. Yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumanina dengan bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang 11 membaca salam. Yang ke-12 duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam. Salam yaitu kita menengok ke kanan dan menengok ke kiri dan membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke-13 tertib dalam melaksanakan semua rukun di atas. Artinya kita melaksanakan dengan tertib dari niat hingga diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama mengetahui waktu sholat, yaitu kita akan melaksanakan sholat, kita harus mengetahui waktu kapan kita akan melaksanakan sholat. Yang kedua adalah suci, yaitu bersih dari segala kotoran maupun haid dan nifas. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Apabila perempuan ditutup dengan mukena dan apabila laki-laki ditutup dengan baju koko dan sarung. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah niat. Yang keenam tertib dan muwalat dalam setiap perbuatan. Yang ketujuh meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat, yaitu minum, makan, dan tertawa secara terbahak-bahak. Yang kedelapan tidak makan dan minum. Selanjutnya ada syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jelas bagi umat muslim, Islam itu sholat diwajibkan untuk dilaksanakan. Apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah sudah balik. Bagi laki-laki ditandai balik dengan mimpi basah dan perempuan ditandai balik apabila sudah haid atau menstruasi.
Yang ketiga yaitu berakal. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Yang keenam telah mendengar ajakan dakwah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, perkataan yang disengaja. Yang kedua, gerakan yang banyak, yang melebihi dari 3 kali. Yang ketiga, hadas kecil dan besar. Yang keempat, adanya najis. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh, berubahnya niat. Yang kedelapan, murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya, hikmah sholat wajib atau sholat fardu. Yang pertama, membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Yang kedua, menjadikan sholat sebagai pelebur dosa kita. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terhindar pelakuan perbuatan keji dan kemungkaran. Yang keenam, pahala sholat fardu setara sholat 50 waktu. Ya, kita sudah sampai kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu sholat merupakan tiang agama terutama bagi umat Islam. Sholat merupakan sebuah sarana komunikasi kepada Tuhan. Hukum menjalankan sholat fardu bagi umat Islam adalah wajib. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.